tempatnya sudah tidak menyatu dengan tempat tinggal, apakah masih bisa disebut dengan IRT atau bukan? Ini adalah sarana yang tidak termasuk IRTP. Jadi kalau beroperasinya bukan di rumah tinggal, beroperasinya di mall, kawasan industri, atau peralatannya sudah menggunakan buatan otomatis. Biasanya nanti kita arahkan ke, jadi harus sesuai dengan kelompok jenis pangan pada peraturan BPOM. Produknya juga kering, masa simpannya lebih dari 7 hari, pangannya terkemas dan berlabel, produksi pangan dalam negeri, dan tidak boleh mencantumkan POS di SPP BPOM. Ini juga masih kita konsulkan karena penerbitannya otomatis ya, otomatis by system. Sebetulnya bisa kita batalkan. Itu di KBLI-nya mungkin akan terbagi-bagi menjadi beberapa tertentu jenis bumbu atau rempah yang digunakan oleh pelaku usaha. Ini nanti bisa dikonsulkan dengan teman-teman TSP juga, ataupun bisa melihat di keterangan KBLI yang ada di dalam aplikasi. Ini adalah pangan yang tidak diizinkan untuk memulai seperti IRT. Yang pertama, bila mana jenis pangannya untuk konsumen jenis tertentu atau kelompok yang rentan terhadap penyakit. Misal produk olahan pangan khusus untuk menderita diabetes misalkan, itu memang tidak bisa untuk disampaikan IRT. Pangan steril yang komersial, misalnya gudeg, jamur, kikil, sekarang banyak ya yang menggunakan kemasan-kemasan, jadi penyimpanan harus dengan membeku hingga tidak bisa untuk disampaikan IRT. Hanya saja kemarin karena pelaku usaha memang bisa mengakses secara mandiri dan penyaringannya berdasarkan sistem ya, kalau dia menuliskannya 7 hari dan dalam IRT. Jadi nanti kalau pelaku usaha salah menuliskan kemasan akan berpotensi akan salah pula dalam kode pengeluaran IRT. Ini adalah standar penggunaan komitmen. Jadi kalau dilihat dari resikonya, tingkat resiko IRT ini sebetulnya menengah rendah. Dan ruang lingkup perizinannya adalah non KBLI PBU. Jadi sistem kalau dia menyatakan bahwa labelnya sudah mencantumkan A, B, C, D, ya, apakah produk lebih dari 7 hari? Ya, sistem akan loloskan. Inilah kenapa jumlah PIAT yang terbit besar sekali, sekitar 1.509. Dan memang untuk aplikasi BPOM ini selalu ada updating. Jadi mungkin yang kemarin ada yang mandatori jadi tidak mandatori, atau yang tadinya tidak mandatori puskesmas yang sudah DDFI, DDFI nanti bisa ikut turun untuk pengawasan makanan. Tentang tata cara mekanisme pengawasannya ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri. Dan untuk teman-teman kalian yang mau bantuannya, rata-rata kurang sedikit. Paling kalaupun pengawasan level-level rendah, tapi berusaha kita upayakan komitmen pelaku usaha agar mereka jangan sampai ada di level resiko ya. Jadi usahakan dengan edukasi mereka bersedia untuk mengurangi resiko pangannya sehingga di CPB IRT itu resikonya tidak ada. Yang paling jelek itu adalah nilai di checklist dokumentasi IRT. Jadi yang dulu pengusaha UMKM itu hanya memproduksi, menjual, sudah hanya itu. Sekarang naik kepemilikan sertifikat PKP, mereka pasti nilainya ada. Nah, itu juga kami berterima kasih sekali. Paling tidak mereka semua sudah ikut PKP. Cuma memang tentang pengisian format ini yang kita agak kesulitan. Akhirnya kemarin kita kali, jadi kita data sudah bawa format nih. Contoh buku untuk pembelian, penjualan, terus bahan baku. Kita kemarin bawain formatnya, diisi di tempat. Tanggal berapa? Ternyata produksi itu mereka beli bahannya di mana dan terus dengan enak. Tujuannya seperti itu. Tujuannya agar teman-teman pada saat pengawasan penelusurannya lebih mudah, ada bukti yang mesti ditelusur, dan teman-teman UMKM juga, teman-teman PIRT juga lebih punya bukti. Saya belinya di sini. Berarti seharusnya tidak apa-apa. Ini untuk menjaga-jaga kasus-kasus yang kemungkinan akan terjadi karena pelaku usaha banyak sekali, perizinannya mudah sekali.
pengawasannya pengawasannya yang kita butuh lebih kita butuh benar-benar kita butuh jejaring yang bagus. Makanya pemohon kita juga memasukkannya untuk kedepannya mekanisme seperti apa yang teman-teman itu juga lebih enak, kita lebih enak, teman-teman pelaksanaannya juga tidak terasa lebih karena kan gampang ya, agak ribet sedikit, lapor gub, lapor presiden, padahal ternyata cuma sesuatu yang bisa dikomunikasikan di tingkat kita sendiri. Oke, kita lanjut. Masih ini ya, materi kedua. Materi kedua terkait label pangan olahan. Saya yakin ini semua teman-teman sudah paham, tapi kenapa ini menjadi penting? Karena ini adalah salah satu poin yang dipilih di aplikasi itu. Semua pelaku usaha mengupload label. Semua pelaku usaha menuliskan kriteria label yang mereka punya. Poin yang sudah dimiliki apa saja? Hanya saja karena mereka bebas menulis apa saja, bebas mengupload apa saja, yang diupload belum tentu sesuai kebutuhan. Ini yang menunjukkan kita juga. Karena pada saat yang diupload, ternyata pada saat mereka belum ikut PKP, labelnya lama. Sementara kalau mau di-verif kayaknya banyak kurang. Kalau nggak di-verif saat ini tidak ada pembatalan otomatis, jadi aman. Tapi ke depan aplikasi BPOM ini akan nyambung dengan cek BPOM. Jadi teman-teman nanti akan bisa lihat ke depannya saat ini. Ke depannya nanti bisa lihat nomor PRT ini masih berlaku nggak sih? Sudah terverifikasi di tes belum sih? Saat ini. Nah ini yang kita jaga-jaga. Label ini juga jangan sampai disepelekan oleh teman-teman pelaku usaha mengira bahwa saya sudah upload, padahal kalau tidak diberi pun ada konsekuensi bahwa PID-nya itu nanti bisa dibatalkan. Ini adalah ketentuan tentang pangan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Jadi salah satu lima pengaturannya adalah label dan iklan pangan. Di sini pangan olahan diatur oleh BPOM, sementara pangan segar teorinya diatur oleh Kementan. Tapi teknisnya, contohnya kayak madu, seharusnya diatur oleh di sini harusnya di dinas peternakan ya. Tapi karena tidak ada instruksi dari pusatnya, maka masih diakomodir oleh PRD. Olahan ikan segar kan seharusnya tidak masuk ya. Akhirnya ujung-ujungnya masuknya ke SMKS. Padahal harusnya ada ketentuan sendiri tentang pangan segar. Oke, lanjut. Oke, ini salah satu pasal yang menyatakan tentang label. Jadi penentuan label ini tidak berlaku bagi pedagang pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Jadi kalau beli ininya mbak ya apa? Olos, nggak usah pakai label. Oke, lanjut. Ini peraturan tentang label ada di peraturan BPOM nomor 31 tahun 2019. Dan waktu itu ada masa-masa Besterio itu masa-masa peralihan. Kalian itu pengaturan label bawah. Oke. Di sini apa sih alasannya perlu ada peraturan tentang label? Intinya adalah agar masyarakat dapat dilindungi. Kita juga dapat dengan benar mengawasi dan pelaku usaha juga punya acuan. Apa sih yang sedang kita itu? Ini ketentuan fisiknya ya, ditempel, disertakan pada pangan, dan dicetak pada kemasan. Nah, nilai yang wajib dicantumkan pada label harus ada nama produk, ada daftar bahannya, komposisi ya, ada berat bersih, ada nama dan alamat produsen. Halal ini khusus kalau yang sudah nama pengusaha. Iya. Kadang-kadang masih tukar-tukar antara nama produknya, nama perusahaannya, atau jenis pangannya. Karena yang ditulis adalah jenis pangannya, bukan nama produknya. Dan ada juga bagi namanya juga.
Nah, ini dalam undang-undang tulisannya seperti bahasa Indonesia. Mungkin kalau yang pelaku usaha zaman sekarang barangkali pakai bahasa planet nggak boleh, harus pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa gaul. Khusus untuk kabel ya, tapi kalau untuk kabel gambarnya juga harus menunjukkan hal yang sebenarnya. Kalau produknya kopi ya gambar kopi, produknya rempeyek ya gambar rempeyek, bisa gambar buah, sayur, daging, asalkan tangan tersebut tidak mengandung. Jadi kalau nggak mengandung itu ini penjelasan tentang apa itu nama dagang, apa itu nama jenis. Jadi nama dagangnya bisa berubah gambar tidak boleh, bisa warna mata hurufnya juga mohon nanti bisa ditambahkan dengan menarik ya. Kadang-kadang pelaku usaha saking kreatifnya akhirnya malah tidak terbaca. Ini ada daftar bahannya, jadi ada ketentuannya, daftar bahannya bernama apa, sama bahannya apa, urutannya juga ternyata ada ketentuannya. Jadi yang paling depan adalah yang paling banyak digunakan. Nanti secara total belakangnya yang mulai bahan-bahan. Goyang-goyang, ternyata lewat. Dulu pertama kali goyang-goyang saya kira gempa, ternyata keretanya lewat. Oke, ini jumlah bahan baku. Bahan baku ini memberikan identitas pada pangan olahan. Ditekankan pada pelabelan dalam bentuk kata atau gambar dan disebut dalam nama jenis pangan. Abon ikan, ikan. Ini contoh pencantuman bahan tambahan pangan dalam daftar bahan. Kalau dia memang menggunakan bahan tambahan BTP ini pun harus BTP yang aman dikonsumsi ya, Juli ya, tidak boleh sembarangan. Nanti agak berlebih untuk kalian. Khusus untuk BTP pewarna itu jenis. Adapun untuk BTP lain disebutkan nama golongannya dan nama kelompok perisa untuk BTP yang perasan. Ini contoh BTP dalam persediaan bahan pangan ya. Warna pangan logo huruf M di dalam lingkaran bintang. Contoh-contoh untuk penulisan. Ini kalau tanpa BTP hanya dapat mencantumkan keterangan tanpa pengawet atau tanpa antioksidan kalau memang tidak menggunakan BTP. Nah, ini untuk pangan yang menggunakan buatan tidak dikonsumsi anak di bawah 5 tahun. Juga sampai ada hasil lab untuk Semarang sih. Oke. Untuk halal, bila mana sudah mengikuti pelatihan halal, tanggal dan kode produksi. Nah, ini untuk pelaku UMKM mungkin sedikit ya yang mencantumkan kode produksi. Kalaupun mencantumkan, biasanya mereka tidak konsisten. Kodenya ini apa tidak merujuk pada keterangan tertentu. Ada luasa, ini juga teman-teman sudah mencantumkan. Oke, tidak ada masalah untuk ada luasa. Next. Nomor izin edar kalau memang ada izin edarnya. Next. Ini asal usul bahan pangan tertentu. Kalau memang ada bahan pangan tertentu yang OSS, PIRT tidak boleh mengeklik olahan baku. Itu jelas langsung ditolak oleh sistem seperti itu. Jadi ini yang banyak tidak tahu di masyarakat luas atau para usaha-usaha UMKM, yang dimana PRT itu skup kecil atau skup perumahan yang jangkauannya tidak terlalu jauh, sehingga untuk bisa memahami perizinan, proses perizinan PRT itu membutuhkan bantuan dari puskesmas terdekat atau
dalam label yang wajib itu sebenarnya ada nama produk, kemudian zat bersih itu wajib. Jadi pemohon itu harus menimbang terlebih dahulu dalam mencantumkan nanti beberapa kemasan, ada 200 gram, 400 gram dan sebagainya. Kemudian nama dan alamat itu wajib ada. Kemudian untuk halal itu sebenarnya persyaratan tambahan. Jadi ngurus halal dulu atau ngurus PRT dulu, lebih disarankan ngurus PRT dulu baru nanti ngurus halal, karena nanti itu akan berkesinambungan. Kemudian tanggal dan mode produksi juga perlu diberikan pemahaman agar mode produksinya itu sesuai dengan bahan yang diproduksi pada saat itu. Kemudian kedaluarsa, nomor izin beredar itu juga harus ada. Jadi ngurus PRT di OSS baru bikin apa namanya izin beredarnya itu dicantumkan. Kemudian mungkin itu sedikit dari saya atas penjelasan dari Ibu Dian, dan tadi terkait dengan militer memang sudah kita arahkan dan sudah diberi pengertian untuk tidak mencantumkan level Asia ya, itu sudah disarankan, itu sudah kita lakukan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah materi terkait bagaimana sih cara penguploadan di OSS dan penentuan KBLI di OSS, dan bagaimana cara membuat akun di akun OSS. Kemudian akan dilanjutkan pengawasan untuk PIRT itu apa saja sih dan hal-hal yang perlu disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kabid Yankes, Bu Dr. Alinda Rusmelani, yang kami hormati Bu Dia Astuti Ningrum sebagai Sukot Seksi P2 Yankes, yang kami hormati teman-teman TSL Puskesmas Kabupaten Brebes, termasuk tenaga PKP dan tenaga DFI dari beberapa puskesmas yang telah ikut pelatihan DFI. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul hadir bersama-sama di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa umur keselamatan dunia wal akhirat. Baiklah, sebelum saya memulai materi tentang pengawasan, saya ingin mengucapkan dulu untuk momen ini masih momen Syawal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan Syawal ini kita kembali fitri kosong, mohon dimaafkan segala hilaf dan dosanya. Baiklah, kita langsung untuk materi pada siang hari ini. Saya ternyata ada OSS-nya. Baiklah, saya mencoba, kita sama-sama belajar ya. Saya juga belum terlalu menguasai, tapi sedikit banyak kalau ada masalah insya Allah dari teman-teman di mengelola OSS akan siap membantu. Nah, perlu kita ketahui semua sebagai refreshing, kita kebetulan pada siang hari ini menjadi momen yang bagus. Ada tenaga PKP, ada dari TSL dan DFI. Jarang-jarang ada momen seperti ini bisa berkumpul ya, Pak Adi ya? Nggak pernah ya Pak? Saya biasa mengundangnya kalau TSL sendiri, PKP sendiri. Karena mohon maaf, PKP kemarin yang diadakan 2021 itu tidak bisa semua dari puskesmas kami ambil karena keterbatasan dari kuotanya. Jadi cuma ada 15 kuota sehingga kami mengambil sebagai perwakilan. Demikian pula untuk tenaga DFI, kami juga bisa menyesuaikan kuotanya, cuman ada 15 orang. Yang seharusnya semua puskesmas itu sudah ada 2 tenaga, dua-duanya. Kalau di kabupaten lain itu
hampir beberapa puskesmas itu sudah ada tenaga PKP puskesmas. Mohon dirangkullah teman-teman kita dari DRI. Mereka siap diajak, ya nggak? Ya, Mbak siapa? Mbak Ayu ya. Kalau ke lapangan dari DRI siap diajak untuk sharing ilmu, sharing masalah. Jangan ditanggung sendiri TSL. Silahkan dibagi sama DRI-nya. Ya, karena semakin banyaknya UMKM yang ada di sekitar kita, yang tumbuh menjamur, ada yang tumbuh, ada yang tidak aktif juga ya ada, okay? Nah, dengan dasar ini sehingga di akhir tahun lalu saya mau mohon tolong sama teman-teman TSL yang PKP sejumlah 14 orang, okay? Terima kasih sekali. Dengan bantuan Bapak Ibu, kami bisa ada perpanjangan tangan media. Kemarin yang 400 sekian itu bisa mengurangi beban kita walaupun kita belum mengupload. Teman-teman TSL itu sudah membantu untuk mengisi checklist yang tadi Mbak Dia sampaikan ada 3 ya. Dari beberapa teman-teman PKP sama petugas DFI juga ada yang saya sempat minta tolong, itu sudah mengisi 3 checklist tersebut. Nah, makanya biar semua teman-teman yang ada di sini bisa semua mengisi checklistnya, makanya kita kumpulkan yang di tempat ini biar satu persepsi. Saya tidak mau mendengar lagi ada pertanyaan dari Bu Yunita. Mbak, saya mau mendaftarkan PIRT. Ya Allah, saya udah sering bilang, mendaftar PIRT itu langsung lewat aplikasi. Jadi jangan ada lagi yang punya prinsip harus PKP dulu. Jadi sekarang nggak perlu PKP dulu, baru bisa keluar izinnya. Jadi nanti kayak gitu. Kalau ada teman-teman UMKM yang mau berizin baru atau perpanjangan baru, bertanya ke teman-teman yang ada di puskesmas, silahkan dijawab. Jenengan mendaftar lewat aplikasi OSS dulu. Kalau ada yang berbaik hati, ada waktu, monggo jenengan bisa membantu. Karena biasanya yang PIRT itu banyak-banyak. Nah, apa yang harus disiapkan kalau kita mau mengupload? Di sini kita bisa lihat alurnya. Ya, kalau NIBT lewat OSS nanti akan sinkron di PB Unkutnya lewat aplikasi SPPIRT. Ini nanti yang akan diminta untuk mengisi datanya. Untuk provinsi, kabupaten, alamat lengkap, NIB yang tadi terbit di OSS-nya, dan nomor KTP. Kalau ini sudah selesai diisi, nanti akan minta input data produk. Nah, ini input data produknya harus disiapkan. Dipilih jenis produknya sesuai jenis pangannya. Jadi ada bermacam-macam. Nanti ini berpengaruh dengan KBLI-nya ya, Mas Isa. Jadi tergantung dari jenis produknya. Misalnya bawang goreng itu adanya KBLI-nya di nomor berapa. Jadi masing-masing produk itu ada nomor KBLI yang berbeda-beda. Ya. Kalau nomornya di situ nggak ada jenisnya, nah itu yang jadi masalah. Itu menjadi PR lagi, harus ditanyakan. Tapi untuk kesininya, insya Allah yang sudah mendaftar itu insya Allah ada jenisnya. Kecuali yang kemarin berizin bandeng gepuk ya Mbak Dia. Mungkin bandengnya olahan ikan ada, tapi nanti di spesifikasi penyimpanannya itu karena menjawabnya tidak sesuai dengan yang kenyataan sehingga izinnya bisa terbit. Walaupun kenyataannya bandeng gepuk itu tidak bisa diklasifikasikan dalam PIRT untuk sementara. Ya, jadi sekarang kita lagi mencari informasi
data dukung apa yang bisa menjadikan dia diklasifikasikan di PIRT. Nah, ini setelah kita lihat jenis produknya, nama produk pangannya sudah disiapkan, pilih jenis kemasannya, misalnya pakai kemasan kertas atau kemasan plastik, botol. Jadi ada 5 jenis kemasan. Nanti di situ bisa diisi sesuai dengan jenis kemasan yang digunakan oleh pengusaha. Nah, selanjutnya diisi komposisinya. Komposisi di sini dimulai dari komposisi yang kandungannya paling besar, dari berapa persen sampai yang paling kecil. Nanti dicantumkan apa aja yang dipakai untuk membuat produk tertentu. Nah, selanjutnya proses produksi. Proses produksi ini nanti berupa cerita, karena yang pengusahanya yang mendaftarkan sendiri pasti tahulah proses produksinya yang seperti apa yang sebenarnya. Bisa dibuat deskripsi. Nah, untuk cara penyimpanan di suhu kamar itu tulis suhu kamar. Kalau cara penyimpanan dalam kulkas, nah itu pasti nanti ditolak, nggak bisa. Jadi biasanya kalau suhu kamar. Masa simpan ini sama dengan masa tahannya produk masih layak untuk dikonsumsi, sama dengan expirednya. Misalnya 3 bulan ditulis 3 bulan. Nah, untuk pengusaha yang mempunyai produk lebih dari 1 itu nanti dicantumkan dia produknya ada di produk keberapa, ke-1 atau ke-2. Kayak yang ada punya beberapa jenis ya, Mbak Yunita ya, Mbak Yunita punya produk nggak punya ya, tapi temennya Mbak Yunita banyak ya, bukan cuma punya 1 tapi lebih dari 1, iya. Nah, di situ nanti disebutkan. Nah, setelah input data produk, nah ini ada input label lagi. Nah, di labelnya ini itu diisi berupa checklist. Harusnya sih bisa langsung masuk ya Mas Isa, langsung di ini ya, di foto. Langsung setelah itu nih tadi sudah disampaikan Mbak Dia apa-apa aja yang perlu disiapkan untuk pengisian label produknya. Ada nama produk, komposisi, berat bersih, halal jika mempunyai sertifikat halal, nama dan alamat IRTP, tanggal kode produksi, keterangan kadaluarsa, asal usul bahan, informasi nilai gizi. Nah, kalau informasi nilai gizi anak ini tidak perlu lewat lab. Ada aturan, saya lupa nyatet, nanti coba tak cari lagi. Ada peraturan BPOM yang sudah mencantumkan jenis produk apa, nanti nilai informasi gizinya ada. Misalnya bawang goreng nanti itu angka proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa. Jadi ada beberapa produk yang tidak perlu kita bawa ke lab untuk dicek nilai gizinya, tapi nanti di aturan itu sudah keluar sendiri nanti untuk produk tertentu nilai gizinya berapa. Nanti saya sampaikan, coba saya nanti cari ya. Nah, untuk keterangan lainnya itu kalau ada keterangan lain bisa dicantumkan, kalau enggak ya nggak usah dikosongkan aja. Nah, di sini